Hari ini tanggal 30 November 2025, persis video ini dibuat, saya sampaikan kepada publik. Saya ingin memberikan deklarasi secara terbuka kepada Ustadz Adi Hidayat, yang dimana banyak sekali muhibbin Pak Adi Hidayat ini di komentar channel YouTube saya meminta saya untuk berani berhadapan-hadapan dengan beliau. Saya jawab dengan lantang dan tegas, saya siap untuk berhadapan kapanpun dan dimanapun. Tapi dengan satu syarat, ya kita live, kita pembuktian dengan beberapa fakta, data yang saya kumpulkan tentang fatwa-fatwa beliau yang menurut saya kebablasan. Entah kalian mau menilai saya ini bagaimanapun, Heri Pras itu masih belum tahu bahasa Arab di NU, teman-teman. Ya, pemimpin, ketua PBNU, kurang fasih apa bahasa Arab, bahasa Inggris, sampai-sampai dia bisa kolaborasi dengan Zionis, santri pula. Tapi apa kita lihat? Bobrok dan memalukan. Berbagai macam orang diakui sebagai ahli Quran katanya. Seperti ketua Banser kemarin, ya, salah satu kader Banser yang demo di depan Trans 7, Ainul Yakin. Ya, si Ainul Yakin itu berteriak katanya dia doktor spesialis Al-Quran, tapi memiliki faham Khawarij. Jangan sampai kader-kader Banser leher kalian. Dan kalau kita mau berbicara lebih panjang lagi, karena Heri Pras belum paham nahu, belum paham saraf, belum paham balaghah, belum paham bahasa Arab secara keseluruhan, maka dia tidak pantas untuk berbicara agama. Perhatikan berapa juta umat di Arab Saudi bisa berbahasa Arab, tapi ada di antara mereka bahkan puluhan juta yang mereka tidak memeluk Islam meskipun berbahasa Arab. Fasih berbahasa Arab, tapi memeluk agama Nasrani. Perhatikan di Timur Tengah, ya, di Palestina. Berapa umat di situ yang memeluk agama Nasrani? Tidak menyurutkan semangat rakyat Palestina untuk menyambut Natal. Umat Kristen Palestina menghadiri misa Natal pada Selasa di Gereja Keluarga Kudus. Mereka tidak merayakan Natal dengan meriah dan hanya melaksanakan ibadah Natal di berbahasa Arab. Jadi kalian jangan sok-sokan hanya dengan perkara bahasa Arab seolah-olah ngerti agama. Karena orang seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Syekh Utsaimin, Syekh Soleh Fauzan, bahkan ustadz-ustadz yang fasih juga berbahasa Arab, kalian nafikan keilmuannya. Kalian bantah dan kalian hina. Maka Kanjeng Sunan Kalijogo sebelum menjadi wali, yang menurut Rangga ini wali setan, cangkeme bajingan, orang Wahabi mengatakan apa? Wali Songo itu katanya wali setan. Kenapa? Karena mengkritik salah satu amaliyah wali Songo, Raden Said, ketika belum menjadi Sunan Kalijogo. Masa jadi wali kok dengan cara bertapa? Saya bilang, kalau kamu tidak paham sejarah, diam. Ya, dengan sebutan Wahabi, wawasannya hanya bid'ah. Jadi nggak perlu berbicara masalah bahasa Arab. Karena apa? Semuanya tergantung pemahaman, teman-teman. Kurang fasih apa Abu Jahal, Abu Lahab bahasa Arab, tapi dia tidak bisa beriman kepada Allah. Jadi berbicara masalah pemahaman agama bukan karena dia faham bahasa Arab, tapi bagaimana hatinya menerima kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Oke, itu titik poinnya. Saya di sini akan membacakan satu komentar, lalu kita lanjut dengan beberapa persyaratan yang akan saya ajukan kepada tim Ustadz Adi Hidayat apabila berani menanggapi video ini. Karena apa? Seperti Bahar Semit. Bahar Semit terkenal garang, terkenal pemberani. Ditantang dikit dia datang ke sana, datang ke sini, geruduk sana, geruduk sini, bawa pedang. Terkenal garang, terkenal pemberani, terkenal tegas seperti itu. Ketika ditantang Heri Pras, tak ada berani sedikit pun dia merespon. Ya, ujung-ujungnya merespon dengan konyol. Ya, coba kita baca komentar dari Muhibbin Uwah ini. Coba buatkan konten diskusi dengan Ustadz Adi Hidayat, ungkapkan keresahan dan tuduhan-tuduhan Mas Heri Pras secara langsung. Siap, sangat-sangat siap. 1000%, saya siap. Saya kira itu lebih gentle, ya, ketimbang melampirkan potongan-potongan video. Jelas, saya melampirkan potongan-potongan video, ya, karena kalau kalian ingin mencari, silahkan cari di channel YouTube-nya Ustadz Adi Hidayat, lengkap. Dan kita di sini akan membedah. Karena apa? Saya ditantang untuk bertemu dengan Ustadz Adi Hidayat, dan itu pun kalau Ustadz Adi Hidayatnya berani. Oke. Dari komentar ini, saya akan memberikan beberapa keresahan saya yang mungkin dari video ini dibuat. Kalau Adi Hidayat nonton, semoga disimak dan dicatat apa saja pertanyaan saya. Yang pertama, dulu ketika dia menyatakan gurus kumpul waliun min auliyaillah, saya Heri Pras orang pertama membela Adi Hidayat ketika dibahas, disudutkan, diserang oleh akun-akun yang tidak jelas bahwa Ustadz Adi Hidayat itu begini-begini begitu. Saya masih bela, ada videonya dan ada jejak digitalnya, dan sampai sekarang belum saya hapus video itu.
seperti ini. Di sini ditulis ya teman-teman bahwa pujian Adi Hidayat kepada guru skumpul, ikut Muhammadiyah ala Adi Hidayat atau join Mu'tazilah dan Sufi Kuburiyun. Kalau kita mau berbicara, Ustadz Adi Hidayat ini sekarang terkontaminasi Sufi Kuburiyun atau Mu'tazilah, jangan sembarangan mengeklaim seperti itu. Bisa jadi di sini Ustadz Adi Hidayat masih belum tahu kepada guru skumpul yang sebenarnya. Ustadz Adi Hidayat masih belum menelaah atau mendengar kabar-kabar atau video-video yang sedang beredar seperti guru skumpul yang menyatakan melihat makam Nabi Muhammad bergejolak, lalu keluar Nabi Muhammad. Nah, mungkin Ustadz Adi belum nonton itu, dan juga pernyataan murid-muridnya guru skumpul kalau Nabi Muhammad itu keluar hanya untuk memeluk dan mencium dengkulnya guru skumpul, dan juga yang lain-lainnya. Banyak sekali mereka bercerita mimpi-mimpi, katanya mereka sering sekali bermimpi dengan Nabi Muhammad. Mungkin Ustadz Adi belum nonton video itu. Dan juga ada yaitu pernyataan dari guru skumpul, yaitu videonya beredar di mana-mana. Kalau guru skumpul mengutip hadis palsu, hadis batil, hadis mungkar, yaitu tentang kopi, filosofi kopi. Dan juga yang berikutnya, ada juga 100 karomah yang sangat luar biasa dari guru skumpul. Itu ada bukunya, nanti saya juga beli itu. Dan juga ada beredar video-video kalau guru skumpul mampu memecah diri, katanya Kagebun Shin no Jutsu atau apa itu di Naruto. Ada juga karakter yang bisa memecah diri jadi dua. Udah kayak film anime ini guru skumpul. Terus yang berikutnya juga tentang pernyataan valid yang disampaikan langsung oleh mulutnya guru Zuhdi, bahwa guru skumpul pernah ngomong, pernah bicara, pernah berfatwa, pernah berdalil bahwa guru skumpul punya surga sendiri, mampu dan bisa memasukkan siapapun yang ada di neraka ke dalam surga, seolah-olah punya kehendak Allah, setara Allah lah begitu. Dan ini mungkin Ustadz Adi Hidayat belum nonton. Jadi jangan langsung klaim bahwa Ustadz Adi Hidayat itu membenarkan ajarannya guru skumpul. Nah, begitu pembelaan saya kepada Ustadz Adi Hidayat. Jadi pertanyaan saya kepada Ustadz Adi, bagaimana kesaksian Anda menimbang dan mengukur bahwa guru skumpul adalah wali Allah? Ya, harus ditimbang. Karena apa? Ada berbagai macam jejak digital guru skumpul yang tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang waliullah. Di Kalimantan itu ada waliun min auliya'illahi, guru skumpul, waliun min auliya'illahi, guru skumpul yang benar-benar berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Dan kalau Ustadz Adi Hidayat berani, semua bukti-bukti itu akan saya paparkan ketika diskusi secara tatap muka dengan saya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dia juga membela Habib Umar bin Hafiz. Saya kemarin lihat ada yang viral-viral tuh ngoreksi bacaannya Habib Umar. Hati-hati tuh ya, jangan nggak sopan tuh. Beliau itu ahli hadis ya, ahli Quran, cucu Nabi, ilmunya banyak, jauh dengan saya tuh. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang dimana katanya wali Allah, ahli hadis, ahli Quran, dan bahkan cucu Nabi. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Ustadz Adi Hidayat, bagaimana dia menilai ketika majlisan Umar bin Hafiz beberapa kali dia melotot-melotot, mendelik matanya. Setelah itu dia mengucapkan salam kepada Nabi. Apa ini namanya? Kalau orang belajar komunikasi, paham bahwa video tersebut, pernyataan itu, pertunjukan, saya anggap pertunjukan. Umar bin Hafiz sedang ingin memberikan kesan kepada jemaahnya atau majelisnya bahwa dia tengah didatangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Jemaahnya sampai ada yang berdiri, angkat tangan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, menyamakan Al-Quran dengan Injil. Itu sudah saya kantongi ucapannya, videonya, dan kita akan bahas ini secara detail. Terus yang keempat, Asy-Syu'ara, surah pemusik. Pernyataan ini sangat-sangat kontroversi sampai di mana Adi Hidayat membawakan kalimat ulama-ulama terdahulu sudah paham bahwa penyair ya pemusik, pemusik ya penyair. Saya akan meminta data kepada Ustadz Adi Hidayat, ulama siapa, dari mazhab apa yang menyatakan Asy-Syu'ara surah pemusik dan pemusik adalah penyair, penyair pemusik. Dibolak-balik seperti itu sama saja katanya. Siapa ulamanya, dari mazhab mana, di kitab apa? Kalau memang dia pernah membaca kitabnya. Jangan lagi membawa kitab Syiah seperti yang kemarin-kemarin itu. Itu pertanyaan saya yang keempat, yang dimana akan kita bedah ketika Adi Hidayat berani berjumpa dengan saya live diskusi. Dan perhatikan, saya juga tidak akan datang sendirian. Untuk apa? Ya untuk membackup saya tentunya. Terus yang kelima, pernyataan dia di depan Pak Prabowo tahun 2019 lalu. Apa pernyataannya? Yang seperti ini. Jika Bapak menetapkan dia di dan baik, membuat maslahat yang baik,
sebagai bagian dari ibadah. Maka saya akan jadi orang pertama yang bersaksi di hadapan Allah hari kiamat. Allah Akbar. Dan saya akan ditanggung. Allah Akbar. Dikerumahkan kiamat dia mana? Maka saya menjadi orang pertama di hadapan Allah bersaksi di hadapan Allah. Saya mohon bertambah gandakan siksa neraka. Bertakwa kepada Allah. Saya berdoa firman dalam hidup saya. Ya Rahman, ya Manan, ya. Beliau, Ustadz Adi Hidayat, sudah sangat-sangat yakin masuk surga. Karena apa? Dia siap menggandeng tangan Pak Prabowo untuk masuk ke dalam surga. Apakah ini bukan ucapan yang takabur, ucapan yang sombong, ucapan yang ujub, sampai-sampai dia bisa membawa orang masuk surga? Bukankah seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan informasi bahwa ada 10 nama yang pasti masuk surga? 10 sahabat nih yang saya maksud. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi itu tentunya dari Allah. Bagaimana nasib sahabat-sahabat yang lain? Nah, ini sahabat, belum tabi'in, belum tabi'ut tabi'in, belum keempat imam mazhab. Perhatikan teman-teman, dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja masih hidup, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mendapatkan informasi 10 nama yang pasti masuk surga. Fatimah tidak termasuk, Hasan wal Husain tidak termasuk. Padahal cucunya, padahal anaknya. Kenapa tidak termasuk? Meskipun kita tahu mereka berpotensi masuk surga, tapi tidak disebut 10 sahabat. Dan bagaimana mungkin seorang Adi Hidayat sudah bisa menjamin dirinya masuk surga? Pasti masuk surga, pasti menggandeng Pak Prabowo masuk surga. Ini 5 pernyataan dari Ustadz Adi Hidayat yang kontroversi, kita rangkum jadi satu, kita diskusikan secara live. Apabila Ustadz Adi Hidayat siap untuk bertemu saya. Karena apa? Bahar Smith pun tidak berani yang katanya pemberani itu. Kalau saya benar, siapapun saya datangi, teman-teman. Tapi kalau saya salah, ya saya siap minta maaf. Itu simple kok. Tapi kalau kalian hanya mencari dengan cara fanatisme belaka, ya kalian tidak akan pernah mendapatkan kebenaran kalau seperti itu. Yang kalian cari adalah pembenaran semata. Oke, itu pernyataan yang ini saya sampaikan pada kalian semua. Oh, Hedi Plus hanya berani di video. Video ini bersifat publik. Siapapun bisa melihat. Artinya kalau orang sudah berani bicara depan publik, dia berani untuk mengambil resiko. Contohnya seperti saya. Ya, kita tunggu saja. Ini kita bisa tentukan secara tertulis ataupun terbuka. Ya, tidak perlu jauh-jauh kepada Ustadz Adi Hidayat, sama Bahar Smith, Bang Udin, Nuruddin, Muhammad Nuruddin. Dia keluar-keluar berbicara tentang akidah, tauhid, teman-teman, dan lain sebagainya. Saya layangkan tantangan terbuka yang dimana dia akan siap untuk berdiskusi, dialog secara live dengan salah satu guru saya yaitu Syekh Ahmed Al-Misri, dan Syekh Ahmed juga mengiyakan. Ketika beliau mendengar nama Syekh Ahmed, mungkin tidak berani lagi dia untuk memberikan respon. Akhirnya apa? Dia bikin status-status yang ngalur ngidul. Dan itulah untuk menutupi rasa takutnya ya dengan alibi, teman-teman. Ya semoga Adi Hidayat tidak menutupi dengan alibi. Siaplah begitu. Ya, kita catat video ini dibuat tanggal 30 November 2025. Kira-kira apakah berani beliau untuk memberikan jawaban? Kita tunggu.